Wis mulai toh. Orang ngomong-ngomong gitu. Untuk sebagian PC builder pasti tahulah ya komponen terpenting dari sebuah PC desktop yaitu power supply. Jadi di beberapa forum kemana saya melihat sih ada PSU yang meledak, ya meledak entah meledak kapasitornya atau SMD-nya atau yang lain. Agak riskan sih ya untuk beberapa PC builder memilih power supply di harga under 1 juta atau di bawah 1 juta. Mari di sini kita akan membahas power supply, tapi kita nggak akan bahas power supply yang brand-brand mahal. Saya akan bahas power supply dari Paradox, ya Paradox Neptune. Semoga saja ini seperti namanya ya, Neptune, planet Neptunus yang adem, dan semoga saja nggak seperti power supply yang merek. Akan tetapi Paradox kini ia membuat sebuah gebrakan di line up sebuah power supply 80 plus bronze dan full modular. Paradox Neptune memiliki dua varian kapasitas, yaitu kapasitas 500 watt dan 700 watt. Jadi untuk beberapa PC builder kalian bisa memilih watt mana yang kalian inginkan atau sesuai kapasitas atau keperluan dari PC builder kalian. Neptune sudah memiliki aktif PFG dan dia mengklaim bahwa memiliki sertifikasi atau sertifikat atau certified 80 plus bronze. Untuk soal perkabelan, Neptune menggunakan AWG16 dengan warna black dan sudah flat. Kalian suka kan kabel black dan flat, nggak black long dan big. Untuk urusan proteksi, menurut saya si Neptune dia mengklaim memiliki beberapa proteksi seperti OVP, UVP, STP, OTP, dan OPP, dan tidak termasuk OTP maupun OJK. Dia sudah memiliki fitur full modular. Jadi untuk beberapa PC builder, ya misal ingin memasang beberapa kabel yang tidak kalian ingin pasang atau hanya ingin memasang 24 pin dan 8 pin IPS CPU aja, ini kan enak. Kalian bisa menata, wah ini mungkin saya nggak perlu perkabelan SATA yang banyak ya, saya hanya butuh 24 pin dan 8 pin IPS, jadi sisanya bisa kalian simpan. Enaknya full modular tuh seperti ini, jadi kalian bisa menyimpan beberapa atau nggak usah memasang ya, nggak usah memasang beberapa perkabelan atau kabel yang tidak kalian inginkan. Untuk perkabelannya, pakai pembeliannya kalian sudah mendapatkan 24 pin motherboard, 1 kali 24 pin motherboard. Selain itu kalian juga mendapatkan 8 pin IPS sebanyak 2 kali. Untuk perkabelan lainnya, Neptune sudah mendukung power PCI atau 8 PCI power pin itu sebanyak 2 kali. Neptune sudah memberikan 2 SATA power plus 2 Molex ini sebanyak 1 kabel modular. Selain itu dia juga mendapatkan sudah termasuk kabel power AC cord. Saya bilangnya ini AC cord, soalnya di tempat kerja saya namanya AC cord. Kalau mungkin kalian menyebutnya apa saya nggak tahu. Untuk bahan kabel modularnya saya rasa sih ya menurut saya standar-standar aja sih, nggak terlalu wah juga, dan menurut saya sih nggak terlalu tebal juga ya. Ya namanya power supply murah, udah full modular. Ya wajar sih, beberapa ada yang kualitasnya diturunkan maupun dibikin ya yang penting bisa untuk ngangkat inilah ngangkat itulah ya, seperti itu ya wajar. Nah, di harga di bawah 1 juta rupiah kalian sudah mendapatkan power supply full modular dengan kapasitas 700 watt. Saya mencoba membongkar power supply Neptune ini dan saya mencoba ya mengulik data apa yang saya dapatkan. Untuk main kapasitornya dia menggunakan brand dari AsiaX dengan kapasitas 390 mikrofarad dan 400 volt. Jadi AsiaX kapasitor ini dia diproduksi oleh Yunying Kapasitor di factory-nya tuh kalau nggak salah di daerah Shenzhen, China. Selain itu saya juga mendapati beberapa MOSFET. Saya mendapati MOSFET dengan tipe PN8141. Saya setelah mencari datanya bahwa ini adalah MOSFET controller protection, yaitu untuk OVP, OTP, OLP, dan bukan termasuk yang seperti saya bilang tadi ya OTT sama OJK. Selain itu saya juga mendapatkan MOSFET SIF2050F. Ini setahu saya sih MOSFET ini DC to DC controller. Yang saya dapatkan itu sih untuk beberapa datanya. Mungkin kalian bisa mengulik lagi di Google Map. Google Chrome. Dan saya juga mendapatkan IC controller 6800 XT, bukan Radeon 6800 XT.
Controller 6800 XT ini sebenarnya PWM controller dan DC to DC controller, juga sebagai soft start. Menurut saya sih ringkes banget untuk komponennya. Neptune dia mengklaim bahwa menggunakan teknologi SMD dan menggunakan SMD premium. Wah, ini ya menurut saya untuk komponennya sangat simple sekali, berbeda dengan beberapa, ya kalian tahu lah ya, power supply yang jutaan, dalemannya kayak gimana sampai kayak rumah susun. Wah, mantep, berat. Di power supply ini, menurut saya dia menggunakan single rail karena ini di datanya ini. Kalau single rail itu, setahu saya, ini di DC output voltage-nya itu hanya ada 12V dan min 2 plus 12V dan min 12V. Selain itu, ya misal plus 12V1 plus 12V2 itu bukan single rail, biasanya itu disebut multi rail. Bedanya apa bang single rail dan multi rail? Wah, golek Google yang penjelasannya luwih dawa malah sajam rak barbar. Soal pendinginan, Neptune menggunakan fan sebesar atau selebar 14 cm atau 140 mm. Saya jadi teringat sesuatu sih sebenarnya untuk ini ya, fan ini ya. Ini mirip power supply apa ya? Soal waranti, Paradox Neptune ini tercover selama 3 tahun. Kalian ini kelembarannya cukup mudah. Kalian cukup hubungi PT Foxconn. Tapi itu power supply 700 watt. Apakah mampu? Oh ya, tentu mampu. Jadi watt yang tertera di power supply itu dia menandakan bahwa power supply tersebut mampu menghandle sebesar, katakanlah ini ya, ini 700 watt. Jadi power supply ini dia mampu menghandle sebesar 700 watt. Kita akan buat sebuah PC menggunakan power supply Paradox Gaming ini ya, Neptune 700 watt. Dan kita akan build-nya menggunakan sekalian sih Paradox. Waduh, banyu aku tiba. Build PC-nya kita akan menggunakan Paradox Twister. Jadi untuk pengetesan power supply ini nanti kita akan build PC sekalian dengan Paradox Twister. Untuk beberapa PC builder kalian bisa cek dan recheck produk Paradox lainnya di www.paradoxgaming.id. Saya berharap sih tolong diupdate itu webnya, saya bingung kalau mau cari data di mana. Kalau bisa saya kasih PDF-nya aja. Jadi kalau mau mengulas tuh biar gampang, saya ngomongnya biar enak gitu loh. Terima kasih sudah mengikuti videonya dari depan sampai belakang. Mungkin beberapa builder bisa meninggalkan pesan dan kesan untuk ya segmen video kita kali ini tentang Paradox Neptune. Dan untuk beberapa builder sudah saya cantumkan untuk web link Paradox Gaming. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di rakitan Paradox Twister selanjutnya.